Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Turahma dengan NIM 1911045 dari kelas 3 BPL. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang pada anak. Langsung saja. Deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukannya secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat rencana, tindakan, atau intervensi yang tepat. Terutama, kita harus melibatkan keluarga. Intervensi dini penyimpangan perkembangan adalah tindakan tertentu pada anak yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Penyimpangan perkembangan bisa terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak, yaitu kemampuan gerak kasar, halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anak. Secara dini, agar lebih mudah diintervensi bila penyimpangan terlambat dideteksi, maka lebih sulit diintervensi dan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Selanjutnya adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dapat dilakukan di semua tingkat pelayanan, pelaksanaan, dan alat yang digunakan juga pun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan umur bayi atau balita. Tentukan umur anak dengan cara sebagai berikut. Umur anak dihitung dalam bulan penuh. Contohnya adalah 2 bulan 29 hari dihitung sebagai umur 2 bulan. Yang kedua adalah pengukuran berat badan terhadap tinggi badan. Tujuan dari pengukuran berat badan atau tinggi badan adalah untuk menemukan status gizi anak normal, kurus sekali atau gemuk. Selanjutnya, jadwal pengukuran berat badan atau tinggi badan disesuaikan dengan jadwal DDTK. Pengukuran berat badan atau tinggi badan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih, yaitu tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan SDI-DTK. Yang ketiga adalah pengukuran lingkar kepala anak. Menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang pemantauan ukuran lingkar kepala dan ubun-ubun besar, pengukuran lingkar kepala dan ubun-ubun besar dapat dilakukan untuk menilai pertumbuhan dan ukuran otak anak. Yang pertama adalah pemantauan lingkar kepala. Lingkar kepala anak diukur dengan menggunakan grafik lingkar kepala. Yang kedua adalah grafik bayi laki-laki cukup bulan dimulai dengan ukuran 32 sampai 38 cm. Sedangkan grafik bayi perempuan cukup bulan dimulai dari ukuran 31 sampai 37 cm. Yang ketiga adalah lingkar kepala di bawah 2 sampai dengan disebut mikrosefal, dan bila ukurannya di atas 2 SD disebut mikrosefali. Yang keempat adalah lingkar kepala diukur setiap bulan pada tahun pertama, setiap 3 bulan pada tahun kedua, dan setiap 6 bulan pada usia 3 sampai 5 tahun. Yang kedua adalah pemantauan ubun-ubun besar. Pengukuran ubun-ubun besar peranan penting. Yang kedua adalah ukuran ubun-ubun besar normal pada bayi baru lahir cukup bulan adalah 2 cm dikali 2 cm dengan permukaan agak cekung. Terus yang ketiga adalah ukuran ubun-ubun besar ini dapat membesar dalam 3 bulan pertama, kemudian akan mengecil dan menutup dengan bertambahnya umur bayi. Yang keempat adalah ukuran ubun-ubun besar yang sangat kecil atau lebih besar dan 4 cm harus dicurigai adanya gangguan perkembangan jaringan otak selama kehamilan. Yang kelima adalah ubun-ubun besar bayi normal umumnya telah menutup pada usia 19 bulan. Selanjutnya, cara membaca hasil survei lingkar kepala. Setelah mendapatkan hasil dari pengukuran di atas, maka masukkan pada kurva lingkar kepala dari nilai halus. Pada bagian bawah kurva merupakan usia si anak dalam bulan dari tahun. Dan bagian samping kurva adalah ukuran lingkar kepala si anak dalam satuan sentimeter. Misalnya usia Bang Gole adalah 4 tahun dan
dan hasil lingkaran kepalanya adalah 50 cm. Maka dalam kurva buatlah titik pada pertemuan antara usia 4 tahun ke bagian atas dan besar ukuran kepala 50 cm ke bagian samping kanan. Tujuan pengukuran lingkar kepala adalah untuk mengetahui lingkar kepala anak dalam batas normal atau di luar batas normal. Adapun pelaksanaan dan alat yang digunakan untuk deteksi penyimpangan pertumbuhan anak. Yang pertama adalah tingkat pelayanan, yang kedua pelaksanaan di tingkat keluarga masyarakat, yang ketiga adalah alat yang digunakan di keluarga masyarakat. Alasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lita Usil Arzak. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu poin B, deteksi dini penyimpangan perkembangan. Yang pertama itu screening atau pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan normal atau ada penyimpangan. Cara menggunakan KPSP ini adalah yang pertama itu, pada waktu pemeriksaan anak harus dibawa. Yang kedua, tentukan umur anak. Dan yang ketiga, setelah itu pilih KPS yang sesuai dengan petunjuk anak. Yang keempat itu, KPS terdiri dari 2 pertanyaan. Yang kelima, pertanyaan yang dijawab oleh ibu. Dan yang terakhir itu pertanyaan pepasia, yaitu anak atau petugas KPS. Jelaskan pada orang tua agar tidak ragu-ragu untuk menjawabnya. Selanjutnya, tanyakan pertanyaan tersebut secara berturut-turut satu persatu. Dan selanjutnya lagi, ajukan pertanyaan berikutnya setelah ibu anak menjawab. Dan yang terakhir itu adalah teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab oleh ibu atau belum. Poin kedua yaitu tes daya dengar atau TDD. Tujuannya adalah untuk menemukan gangguan pendengar sejak dini agar dapat ditinjau lebih lanjut lagi. Cara melakukan TDD yang pertama itu, tanyakan tanggal, bulan, tahun, dan kapan si anak lahir. Pilih daftar pertanyaan TDD yang sesuai dengan umur anak. Dan selanjutnya itu, pada umur anak kurang dari 24 bulan, semua pertanyaan harus dijawab oleh orang tua. Baca pertanyaan dengan lambat, jelas, dan nyaring. Tunggu jawaban dari orang tua si anak. Dan yang terakhir itu, pertanyaan-pertanyaan berupa perintah harus dikerjakan oleh si anak. Dan yang ke poin terakhir itu tes daya lihat atau TDL. Yang pertama itu caranya pilih suatu ruangan yang bersih dan tenang. Kedua, gantung posternya. Dan yang ketiga, letakkan sebuah kursi sejauh 3 meter. Dan keempat itu, letakkan sebuah kursi lainnya di samping poster. Dan yang terakhir, pemeriksa pemberikan kartu pada sang anak. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh teman kelompok kami. Yang terakhir, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Husna dengan NIM 190110039. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan, yaitu poin B, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan, baik lingkungan sebelum anak dilahirkan maupun lingkungan setelah anak itu lahir. Yang pertama adalah faktor pralahir. Supaya janin selamat terkandung dapat tumbuh dengan baik, harus menjaga agar setiap kelainan diketahui sedini mungkin dengan melakukan pemeriksaan kehamilan yang teratur. Hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya yang pertama, gizi ibu pada waktu hamil. Kenaikan berat badan wanita hamil yang baik
selama kehamilan adalah 10 sampai 12 kg. Supaya pada saat lahir berat badan bayi yang sakit atau meninggal juga lebih beresiko buruk terhadap tumbuh kembang anak selanjutnya. Yang ke-B yaitu penyakit pada ibu. Hampir semua penyakit berat yang diderita ibu pada saat hamil dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati atau berat badan bayi rendah. Juga beberapa bawaan. Infeksi yang sering menyebabkan cacat bawaan yang terkenal. Yang kedua yaitu faktor saat lahir. Persalinan yang berjalan mulus tanpa komplikasi pada bayinya akan mempertimbangkan dapat yang baik bagi yang tumbuh kembang anak di kemudian hari, karena berbagai komplikasi persalinan seperti anak tidak segera menangis saat lahir, atau perawatan pralahir sangat penting. Dengan perawatan pralahir yang baik akan dapat dilahirkan tindakan secara lebih awal sehingga bayi lahir dengan sehat. Yang ketiga yaitu faktor setelah lahir. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anak yang sehat? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama gizi anak. Makanan memang peran amat penting dalam tumbuh kembang anak, karena anak sedang tumbuh sehingga kebutuhannya berbeda dengan orang dewasa. Pemberian ASI sangat penting bagi bayi karena selain nilai gizinya yang tinggi, terdapat zat-zat kekebalan yang melindungi anak dari berbagai macam infeksi. Di samping itu, dengan menyusui akan mendekatkan hubungan anak dengan ibunya. Yang ke-B yaitu kesehatan anak. Kesehatan anak harus dapat memperhatikan dari orang tua, yaitu dengan cara segera membawa anaknya yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Anak yang sehat pada umumnya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ke-C yaitu imunisasi. Imunisasi adalah pemberian kekebalan agar anak tidak mudah terserang atau tertular penyakit. Pemberian imunisasi harus dari sedini mungkin dan lengkap. Yang ke-D yaitu stimulasi atau perangsangan. Stimulasi adalah perangsangan atau penglihatan, bicara, pendengaran, perabaan yang datang dari lingkungan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Yang ke-E yaitu perumahan yang layak atau ventilasi yang pencahayaan cukup, tidak penuh sesak, dan menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya. Yang ke-F yaitu sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yaitu kebersihan baik perorangan maupun lingkungan memang peran penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan kebersihan yang baik dapat mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit-penyakit kulit, diare, saluran pernapasan, demam berdarah, dan lain-lain. Keluarga. Yang ke-G yaitu keluarga. Suasana damai dan kasih sayang dalam keluarga sangat penting dalam tumbuh kembang anak.
Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.